Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu, yang mana secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Pada masa demokrasi liberal, sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, atau yang bisa kita sebut dengan RIS pada tahun 1950. Masa ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Setelah berakhirnya pemerintahan RIS pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Pada masa demokrasi liberal, pemerintah Republik Indonesia dijalankan oleh suatu Dewan Menteri Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Parlemen DPR. Yang mana kabinet ini disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya sebagai lambang kesatuan. Dan demokrasi liberal memiliki ciri-ciri sendiri, yaitu yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Dan yang terakhir yaitu Perdana Menteri dapat diangkat oleh presiden. Pada tahun 1950 sampai tahun 1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR parlemen. Dalam waktu 5 tahun, PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni politik dan 4 kabinet yang pernah berlaku. Berikut adalah penjelasan terkait 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Natsir yang dipimpin oleh Muhammad Natsir yang berlangsung pada 6 September tahun 1950 sampai 21 Maret tahun 1951. Yang mana Natsir sendiri berasal dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal yang duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, M. Rasad, Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Kabinet Natsir memiliki program kerja sendiri, yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan. Yang ketiga yaitu menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat yaitu mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Dan yang terakhir yaitu memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Yang mana hasil dari program kerja Kabinet Natsir sendiri itu perundingan Indonesia Belanda pertama mengenai Irian Barat. Dalam masa kerjanya, Kabinet Natsir mengalami kendala, yaitu upaya untuk memperjuangkan Irian Barat buntu atau mengalami kegagalan. Dan yang kedua itu masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadinya pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Adanya gerakan DI, TII dan gerakan Andi Aziz serta gerakan APRA dan gerakan RMS. Berakhirnya masa pemerintahan Kabinet Natsir pada tanggal 21 Maret tahun 1951 diakibatkan karena adanya mosi tidak percaya dari PNI atas pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Yang kedua yaitu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini dipimpin oleh Sukiman Wirjoatmadjojo pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952, yang mana Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekatro dari PNI dan Sukiman Wirjoatmadjojo dari Masyumi sebagai formatur yang berhasil membentuk Kabinet Koalisi Masyumi PNI. Program kerja dari kabinet ini yaitu menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat, memperbarui hukum agraria, mempercepat persiapan pemilu, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Hasil dari program kerja ini yaitu program yang dijalankan tidak terlalu berarti sebab melanjutkan program Natsir. Kendala yang dihadapi dalam kabinet ini yaitu pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Manley Cochrane mengenai bantuan ekonomi dan militer dari Amerika kepada Indonesia, yang mana MSA membatasi kebebasan politik luar negeri RI.
Penyebab berakhirnya Kabinet Sukiman yaitu munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan dari Sukiman dan akhirnya DPR menggugat Sukiman. Selanjutnya itu adalah Kabinet Wilopo yang dipimpin oleh Mr. Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953, yang mana ia mendapat dukungan dari PSI dan PSII. Program kerja yang dilakukan pada masa Kabinet Wilopo yaitu terbagi dalam dua, yaitu dalam negeri, yaitu menyelenggarakan pemilu konstituante DPR dan DPRD. Yang kedua itu meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. Untuk program kerja di luar negeri itu penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Faktor penyebab berakhirnya Kabinet Wilopo yaitu adanya krisis ekonomi, terjadinya defisit kas negara, dan munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme, dan terjadinya peristiwa 17 Oktober pada tahun 1952. Selanjutnya yaitu ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 31 Juli tahun 1953 sampai 12 Juni tahun 1955, yang mana kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan Nahdlatul Ulama. Program kerja dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. Yang kedua yaitu pembebasan Irian Barat secepatnya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian pertikaian konflik. Hasil dari program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I yaitu persiapan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 1955. Kendala yang dihadapi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I yaitu masalah keamanan daerah yang masih belum terselesaikan. Yang kedua itu peristiwa 27 Juni tahun 1955 yang terdapat kemelut dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Selanjutnya yaitu keadaan ekonomi yang semakin memburuk, memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan munculnya konflik antara PNI dan Nahdlatul Ulama. Berakhirnya masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I diakibatkan karena Nahdlatul Ulama menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keteteran dalam kabinetnya. Selanjutnya yaitu adalah Kabinet Burhanuddin yang mana dipimpin oleh Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret tahun 1956, yang mana Kabinet Burhanuddin merupakan koalisi antara PNI dan Nahdlatul Ulama. Program kerja dari Kabinet Burhanuddin sendiri yaitu mengembalikan kewibawaan pemerintah, melaksanakan pemilu dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga yaitu masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang keempat yaitu perjuangan pengembalian Irian Barat dan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Kendala yang dihadapi selama masa Kabinet Burhanuddin yaitu banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Hasil dari program kerja Kabinet Burhanuddin yaitu menyelesaikan masalah Irian Barat dan pemberantasan korupsi, serta terbinanya hubungan TNI Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin, dan menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober tahun 1955. Dengan berakhirnya pemilu, maka Kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Selanjutnya yaitu ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang mana terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1956 sampai 9 April tahun 1957. Program kerja dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II yaitu pengembalian Irian Barat, membentuk daerah otonom, perbaikan nasib buruh dan karyawan, menyehatkan keuangan negara, dan membentuk ekonomi nasional. Kendala yang dihadapi selama masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II yaitu bergolaknya gerakan separtis, terjadinya pemberontakan PKI, adanya defisit anggaran, dan negara dalam ancaman bahaya serangan sekutu. Berakhirnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II dikarenakan munculnya gerakan separtis dan adanya perpecahan dalam partai koalisi. Dan kabinet terakhir yaitu Kabinet Juanda yang dipimpin oleh Insinyur Juanda
pada 9 April tahun 1957 sampai 5 Juli tahun 1959, yang mana merupakan zakon kabinet. Program kerja dari Kabinet Juanda yaitu disebut juga dengan Pancakarya, membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan mempercepat proses pembangunan. Hasil dari program kerja ini yaitu adanya deklarasi Juanda, terbentuknya Dewan Nasional, dan mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Kendala yang dihadapi pada Kabinet Juanda yaitu terjadinya peristiwa Cikini dan keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin memburuk sehingga program pemerintahan sulit dilaksanakan. Berakhirnya deklarasi Juanda ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 oleh Presiden dan mulailah babak baru. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yaitu adanya pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan MPRS dan DPAS, serta berlakunya demokrasi terpimpin. Dengan adanya Dekret Presiden, itu sistem pemerintahan Indonesia berubah dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Saya Kak, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, maaf mengganggu Kakak. Yang mana saya ingin mewawancarai terkait pengetahuan Kakak sekitar sejarah tentang demokrasi liberal di Indonesia. Kak, pertanyaan pertama yaitu Kakak sendiri tahu nggak pengertian dari demokrasi itu sendiri? Kalau sepengetahuan aku ya Kak, demokrasi itu bentuk pemerintahan di suatu negara di mana warga atau masyarakat di negara tersebut memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan. Kakak sendiri kan kita ini kan berbicara tentang demokrasi liberal di Indonesia. Nah, kapan ya waktu berlangsungnya demokrasi liberal di Indonesia ini, setahu Kakak? Kalau setahu saya Kak, itu tuh sekitaran tahun 1950 sampai 1959 kalau nggak salah Kak. Berarti demokrasi liberal di Indonesia terjadi dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Iya Kak. Kita kan ini berbicara tentang demokrasi liberal Kak. Nah, Kakak sendiri tahu nggak pengertian dari demokrasi liberal itu sendiri? Demokrasi liberal itu kalau nggak salah sistem politik ya Kak, di mana melindungi hak individu dari kekuasaan pemerintah. Jadi penetapan kebijakan itu diambil dari keputusan mayoritas Kak. Demokrasi liberal ini kan sering terjadinya pergantian kabinet. Nah, dari mulai kabinet pertama yaitu kabinet Nasir, kabinet Muldoko, kabinet Supiman, terus kabinet Ali Sosromijoyo I, terus kabinet Burhanuddin, kabinet Ali Sosromijoyo II, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda. Nah, dari pergantian yang terjadi tersebut kan singkat tuh Kak masa pemerintahan para kabinet. Nah, apa tuh hal yang menyebabkan terjadi? Baik Kak, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Salam Kak.